Berarti untuk WPC ini gebrakan pertama warkop secara milenial lah Ya, iya, secara milenial, tapi konsep kita tetap mempertahankan keasrian kemurnian warkop. Orang kenalkan ya Aigi nyati warkop dan kawaknya Kawat. ya Mang Henry atau Mang Ade lah, hari baru apa nyebutnya Mang Ade sih kenal. Gitu. Jadi enak keresuan di warkopna Mang Egi sebenarnya itu cabang Pasar Santa ya. Pasar Santa. Pasar Santa. Jadi lamun aya barudak anu daerah dieu mangga Pasar Santa teh Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dekat Blok M palingnya. Ya. Blok M lah. Blok S lah. Blok S lah. Ya, tah ngaranna naon tah, Mang? Warkop Permata Ciremai. Warkop Permata Ciremai. Kita aya silsilah oge kunaon kurang tetep di aya Ciremai kan gitu kan. Tetep orang aya ngajunjung identitas lah. Identitas Kuningan kan. Benar. Karena kan supaya wah ini warkop dari mana? Nah, itu Ciremai. Oh, Kuningan. Karena ada buka Ciremai kan Kuningan doang. Benar. Nah, gitu. Oh, Ciremai di Garut. Nah, gitu. identitasnya masih dipakai ya. Ya, tetap karena kan ya seperti kurang tahu semuanya lah. Jadi usaha warkop ya kan usaha turun temurun ya. Mungkin Kang Royan keluarga atau mungkin Wah Hendy-nya ti bapak, atau saya juga ti bapak, ti wah segala lah. Nah, tugasna orang sebagai generasi penerus gitu kan. Nya eta tetap mempertahankan anu geus diperjuangkeun di baheula. Kan baheula mah cenah jama urang teu banget di warung gerobak ya kan, bener. Gitu kan, beki berkembang kan. Ayeuna ya warkop. Berarti kan kieu nya Mang yang diidentikan ya orang Kuningan ya. Nah, orang Kuningan pasti warkop gitu loh. Soalnya tujuannya waduh, ya, pancong. Mana tak Mang? Iya, pancong. Pancong. Nah, Barengan. cobaan. Jamu pancong. Jadi kan lamun orang nuhunkeun kana ieu mah nya kana ciri khasnya lamun mah. Ciri khas orang Kuningan kan warkop cenanya. Warkop terus orang Tegal wartegnya. Seorang Padang tukang jualan baju cenah. Emang sih emang rata-rata ya bebatuan orang ya. Anu tadina pegawai, anu tadina nu gawe oge. Sampingannya emang karena warkop Mang. Cuman kayak gini loh. Santana mainnya tuh memutarkan duit tina gaji tuh tabungan tuh karena warkop kan ya gitu meser sabeula atau hiji lah gitu ya. Beli diajar cenah beli diajar usaha cenah. Makanya kan aya istilahnya, aya orang Kuningan mah ya di Kuningan di lembur urang gitu. Aya istilah sing nya gawe ka mana sih keluar ke Jepang kana oge aya can boga warkop nya orang Kuningan. Ari Mang Edi, Mang Egi desa mana? Ari saya sih asal si Desa Gunung Manik. Gunung Maniknya mana? Kecamatan Ciniru. Apa ya? Lamun Ciniru apa urang? Urang leuweung. Pangjauhna. Urang lamun Ciniru apa sampai Hantara. Nah, tah pan aya sameme ka Hantara kan ke kanannya, nepas pasar Ciniru. Pasar anu perempatan. Tah, perempatan. Nah, urang mah kaki dulu ya. Kaki dulu nanjak di dia teh masih kene 12 km. Buset. Balik gunung lah. Berarti deketnya ka Subang. Nah, tukangan gunung teh eta Subang. Tapi kan aya akses kan nya, ayeuna kan kudu bikin gitu nya, ka Pinara tah. Kudu bikin akses gitu kan supaya nyambung. Tah, eta gitu aja urang mah. Emang di ketinggian hampir 1100 mdpl. Tiris tah. Jadi suhu teh nya 20 hiji, 20 tilu gitu ya kan. Sampai bener-bener pernah sampai istilah ke musim dingin mah itu sampai 16 sampai 18 derajat. Nah, Ari Mang Ade mah ti wetan ya, Mang? Di Gresik ya. Masih deket Mang Ade mah ti urang. Kota. Urang lamun ka Kuningan da ngeres lamun Mang Egi ngeres heula ka Purwasari. Di atas jam 6 sore mah mau bisa balik. Bisa balik gitu. Urang kamari terakhir kan yang waktu GKM itu perbantuan Pinara. Nah, waktu longsor. Nah, ini kan desa Pinara gitu nya. Nah, sebelah Kalerna teh desa Gunung Manik. Oh, tapi kemarin longsor tenan naon? Alhamdulillah sih ada satu dusun ya. Itu ada berapa rumah sih tapi nggak terlalu parah pisan lah ya. Istilah kata karena kan
konstruksi di Medan gitu di Gunung Manik agak di nggak tenalamping deing lah muncul bahasa orang mah gitu ya kan, jadi milih lembur teh bener istilah kata di cekungan anu beraman lah pergerakan tanahnya gitu. Alhamdulillah sih kemarin gitu. Lagi balik deui kana ieu nya kana non warkop lah warkopan. Sebenarnya lamun misalkan ya butuh skill khusus tuh sih lamun yang warkop teh. Kadang nanya kita tah jamba. Di tempatnya goreng ya. Ya, wade. Ari zaman nu awam kumaha we ini. Akan nggak saya dijawab nih. Ini lebih senior masalahnya nih. Senior mah ya kayak gini lah ya. Oh iya, masalah konsep ya. Cuma ya kan kurangnya buka warkop kan lamun dari kawak gimana gitu. Benar ya. Soalnya kemarin pun teman-teman kan sempat kumpul tuh bahasa di pusakanya. Aya salah seorang zaman nu ti kompak di koperasi Kuningan gitu kan. Nanyakan emang anak-anak komunitas itu dari mana aja. Kan berbagai macamnya orang mah. Ya misalkan KPK anak pado yang narongkrong gitu touring, terus aya Barakuda, aya Kobaraku, aya Pusaka, aya Soak, aya BC, aya loba lah gitu. Aya Sasuku ya segala macam itu kan mayoritas anak-anak muda yang hobi main motor lah gitu ya. Nah, itu deh. Emang nggak ada usahanya? Aya Pak Cente, anak kawak ya. Komunitas warkop Kuningan. Aya Kang, aya Cente. Jadi teman-teman itu kalau mau nyari warung segala macam nanya di kawak soalnya lebih pedoman lah gitu, lebih fokus gitu kan. Nah menurut Kang Egi ya, Kang Egi kalau Kang Ade lah, lamun misalkan jamaah awam, hayang mimitian usaha warkop ya nya, non heula mang, ya modal pasti lah, ya. Modal pasti, ya oke. Iya kalau lebih ke pemilihan tempat lah ya, lokasi, lokasi orang lain. Nah, cara pemilihan lokasi. Nah, sebenarnya sih nggak ada ilmu, ya campuran orangnya. Campuran nggak nggak ada ya? ilmu Khusus gitu lah. Khusus atau pasti secara teori kan, ya kan istilah kata. Kan sorry ya kalau seandainya yang udah besar kayak Mulan Indomaret atau Alfamart kayak gitu ya kan. Dulu kan emang saya sempat gabung juga. Jadi mereka itu emang ngitung dari beberapa aspek, ya kan. Nah, tapi itu kan nunggu berbentuk perusahaan lah gitu ya. Iya. Tapi yang karasa di warkop gitu kan. Nomor hiji mah nya eta piling sih. Bener deh kan? Iya. Iya, benar. Tah, nomor hiji mah piling Kang Royan. Piling heula. Piling. Nah, piling, ari piling ieu teh kan istilah kata apa ya? Terbentuk dari apa sih? Satu piling itu terbentuk dari apa? Yaitu dari apa? Dari pengalaman. Lamun teu boga pengalaman, Moal bisa piling. moal bisa ya. Saya siga Abi kan emang Abi sanes pertama saya pengusaha, sanes tukang dagang gitunya. Cuman Maegi mah ade, urang hayang kana warkop euy, gitu teh. Ya kira-kira jalan-jalan terbaikna lamun Abi teh boga skill eta dua tah pengusaha sanes gitu kan. Terus tukang dagangnya misalnya nyoba-nyoba dagang arah gitu. Cuman hayang boga warkop ya. Hayang boga usaha ya. Oke, siap. Nah, itu orang jawab ke tempat lainnya gitu nya. Ya, sebagai trik lah ya, berbagi orang trik kayak kan orang-orang Kuningan lah ya. Anu bisa istilah kata sok kemana-mana gitu, hidup di jalan lah gitu ya kan. Kan bisa baik gitu ya kan. Supaya saya butuh tempat ya, atau Kang Royan atau timna gitu ya kan, atau di KPK. Wah ya tempat ya, gitu kan fotokan segala halus, kan tim saya yang survei. Oh gitu. Gitu ya kan. Nah tim saya survei dengan analisa saya bocorannya gitu ya kan. Nu penting mah warkop adalah warkop itu kan bukan menu utama ya. Betul. Enggak. Menu kedua. Second menu lah. Ya kan istilah kata menu pendamping dikala menu pertama itu sudah. Oh. Nasi kan menu pertama orang Indonesia mah gitu ya kan. Nah, ini kan menu pendamping atau cuci mulut muncul orang lain kan. Cuci mulut. Apa namanya? Menu penutup lah. Menu penutup. Kayak gitu kan menu iseng. Nah, menu iseng iya muncul saya gitu analisa saya sendiri. Nyata yang tempat mah nu kudu aya aktivitas kan. Jelas. Kudu aya aktivitas. Nah, jelas ya, ada aktivitas gitu. Dia ada aktivitas ada perkantoran kah di situ. Ada sekolah lah di situ. Atau mungkin ada kos-kosan lah di situ gitu ya kan. Nah, itu secara dasarnya gitu. Ada aktivitas gitu ya kan. Nah, kedua ya istilah kata tempat itu tuh benar-benar mudah dijangkau
Diaksesnya mudah. Diakses mudah. Baik sama diakses motor atau mudah. mobil gitu ya. Ya kan. Kedua juga istilah kata apa ya? Tampilan teh bener-bener cepet keliat. Karena kan Beda. Harus beda. Harus beda udah gitu. Jadi titik-titik anu di mana orang tuh pasti lihat gitu. Oh, iya iya. Gitu ya kan? Karena memang indra yang bener-bener langsung direspon ke otak yang paling cepat adalah indra Penglihatan. daripada penciuman. Kalau ciuman naon ya pasti naon lah. Tapi kalau penglihatan warkop. Ah, iya benar. Tuh, dasarnya ya kan. Dasarnya tadi ya. Makanya anu bener-bener strategis di tempat kata nu bener-bener jarak pandang tuh bener-bener tak terhalangi lah. Mungkin iya nya. Itu sih kelihatan tuh. Iya. Warkop dia. Nah, kan kayak gitu kan. Iya, walaupun benar, dia kendalanya emang ditutup gitu ya kan. Iya. Nah, karena kan Dan dia kan dekat ke pasarnya, pasar Santa. Pasar berarti kan aya aktivitas. Oh, iya, Berarti kan, aktivitas. nah iya kos-kosan di samping di belakang iya, berarti kan ada aktivitas gitu ya kan. Nah, yang selanjutnya itu di ruko tersebut nah bisa tuh gitu dipapantas dengan konsep orang hanya ayo warkop kuningan penye meja L nya Kang ya. Oh, meja iya. L gitu ya kan. Kayak di dalam gitu ya. L identik kan kayak gitu nih Kang. Iya. Terus dandang lah diharap Dandang. gitu yang bubur gitu kan. Terus di belakang aya rak yang Indomie. Nah itu istilah kata itulah ciri khasnya kita. Ya, hasil kitanya. Nah, khasnya Jadi emang Kuningan, warkop tuh udah gitu. udah seperti itu gitu konsepnya. Gitu. Kuningan Kuningan. beda sama tempat lain, wilayah lain. Jadi lebih di mana Kang Royan mampir Sih tapi emang benar-benar beda ya. Wilayahnya beda. Tapi kalau karyawan orang tuh tahu ya kan di Ya, mana-mana. ya. Cuma kalau pemilik udah pastilah. Udah pasti ibaratnya. beda ya. Dari tempat juga. Oh, ini mah lain orang Kuningan ya sih gana gitu ya. Gitu. Enak sih trik-trik khususnya gitunya. Jadi setelah kata ya yang kedua sesuaikan budget lah. Budget. Sesuaikan budget dengan harga sewa tersebut gitu ya kan. Karena Berarti kan anu pertama lamun non budget sewa kan ya pasti sewa Sewa, tempat ya. iya. Kalau emang udah punya tempat mah ya oke, mungkin kalau lebih punya aset ringan sendiri, ya. punya aset sendiri ya itu sih lebih ringan ya mungkin kan tetap sih kalau untuk di bisnis kan tetap dipisahkan ya. Betul. Saya kata walaupun punya aset kita sendiri, sana saya punya ruko sendiri nih, ya kan. Tapi saya mau buka warkop, ya udah kita hitung lah nilai ruko itu tersebut berapa sih, kita pantas aja lah gitu. Seandainya sewa, tetap kita sewa. Kenapa? Antara aset dengan bisnis, ya kan? Iya. Itu harus dibedakan. Beda. Karena kan yang bisnis adalah aset berjalan, ya ini kan aset tidak berjalan. Iya. Nah, itu harus dibedakan. Tetaplah itu nanti kalau seandainya punya aset gitu ya. Kalau nggak punya, akhirnya kan kita ngontrak ya. Yang ayo nego masalah harga kontrakan, iya jaragona. Ya, Bang Ade. Jaragona kumaha sih gitu kan. Ayo orang Kuningan eunya. Waduh, Pak, tolong lo saya mindahin warung. Jadi melasat ya aya begini. ilmu komunikasi dan teh Nah, ilmu komunikasi itu tuh wow, bener-bener orang Kuningan. bener-bener Bener-bener Kayak- di apa ya? dan lamun cek jawa kan asihana keluar. Eta gitu. Dia lamun ketika di jamat aduh karunya bawa teh. Nyanggus lah cenah budak ek usaha aja gitu kan ti jauh ti lemur gitu ya kan. Nah, eta tah ya trik-trikna kolot-kolot urang lah eta mah. Kabar ke buka kabar di Ciputat gitu. Minggu diteleponan dulu buka kontrakan. Jadi enggak, Mas. Coba. Nego. Ini nego, jadi nahan bae. Urang nego ya kan. Nah, Bisa minggu dari kabar aja nanya itu tanyakan terus. Jadi enggak. Ya udah kan nahan dulu lah ya kan. nah, lamun bisa turun deui nya ajar ya. Nah, Trik kita urang gitu. jago-jago lah trik-trikna lah. Oh, ya kan sesepuh urang nus wah pokoknya. Berarti kieu Mang, kan banyak orang yang tidak tadinya tadiku saya katakan kan nggak punya skill untuk berdagang, nggak punya skill untuk kayak apa ya, cari tempat wirausaha gitu. Tapi lamun orang boga duit, misalkan saya ngubungi kakawak belah lah untuk ka Mang Ade, ka Mang Egi ya orang boga bayar sakieu bisa teu panjangkeun warkop tapi eta mah karyawan ti Mang Egi lah ya orang boga sakieu gitu. Nah, oke. Kumaha eta Mang? Oke, saya jawabnya. Nah, ini berhubungan dengan perusahaan orang, anu kurang dibentuk, investor. Anu brand nu ku saya dibangun ya. Bangun. Ya kan Permata Ciremai itu ya, Permata ya baru sekitaran dari bulan Maretan lah, Kang. Maret, Ya kan? Maret 2021. 21. Nah, Oh, berarti baru. baru kita kebilang baru, tapi emang kita alhamdulillah udah dipercaya sama beberapa investor ya. Bahkan investor itu adalah investor dari luar Kuningan, Kang. Yang istilah kata
dia boro-boro tahu ya kan. Iya. Dia kan boro-boro paham gitu gimana caranya bikin warkop itu. Tapi mereka percaya dengan ke kita untuk invest, menitipkan uang ya kan supaya berjalan nanti setelah kata BF nanti break even point atau balik modalnya berapa tahun. Ya, itu. Nah, tadi seperti Kang Royan tanya gitu ya kan gimana. Nah, yang saya alami sendiri ya, ini di luar komunitas gitu ya, bisnis saya sendiri karena ini kan emang kita kemitraan. Mungkin ya untuk warkop sendiri yang kemitraan secara legal dan secara istilah kata kita ada badan hukum mungkin baru ini kan. Yang udah ada legalisasi segala macam gitu. Modern ya kan. Karena punten ya berarti saya nggak bahas istilahnya ya, boleh supaya kan kita mau berbagi lah. Nah, jadi sebenarnya sih ini konsep ini tuh udah ada di pikiran saya tuh dari pertama kita diriin komunitas ya Kang. Gimana caranya supaya warkop ini tetap pertahankan sebagai milik kita, usaha yang berturun-temurun orang Kuningan, tapi dengan pemodal yang tak terbatas. Itu Investor, awal pemikiran saya. Kumaha caranya ya gitu ya kan. Nah, akhirnya berjalan waktu saya punya pribadi gitu ya kan, 1, 2 akhirnya cara ngelola, pelajarin sampai akhirnya pandemi kemarin jujur aja ada berapa 3 tumbang gitu ya kan. Tutup karena emang beberapa hal lah gitu ya kan, omset lah, kontrakan lah, bla 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 lah gitu ya kan. Tapi di situ kan ada apa? Ada pengalaman kan. Yaitu feeling. Jadinya kebentuknya ya kan, pengalaman. Oh, kenapa sih gue bisa bangkrut? Ya kan? Oke, alasan utama pandemi. Oke, itu semua lah. Udah semua itu. Ya kan? Bukan ibarat kata bukan satu pihak aja, itu banyak pihak yang dirugikan. Tapi di luar pandemi apa sih yang kurang nih di manajemen kemarin yang warkop pribadi saya gitu ya kan? Akhirnya saya dipertemukan dengan salah seorang istilah kata mentor saya lah. Ya dia emang dosen di salah satu universitas, terus dia juga emang punya usaha kuliner beberapa gitu walaupun bukan warkop gitu ya kan, kasusnya lo. Nah, akhirnya saya ketemu Kang, warkop besarin bisa nggak? Oh bisa Pak. Dia yang nanya ke Kang Igi? Karena dia itu searching nyari Facebook saya itu dari Google, di searching komunitas warkop Kuningan, komunitas warkop, akhirnya ketemu tuh. Karena kan ada dulu ya kita sempat masuk portal berita online ya beberapa kan ya, ada di Kumparan, ada di Pos Berita Nasional gitu dulu ya kan. Ya itu akhirnya si Google kan muncul tuh. Akhirnya ada nama saya kan, karena kan dulu emang ketua gitu ya kan di situ. Nah akhirnya dia search di Facebook, akhirnya ketemu saya, inbox lah kayak gitu ya kan, menanyakan, akhirnya kita meeting tuh, ya kan boleh ketemu Kang, kita konsepin nih, kata kan, karena kan warteg sudah ada kemitraannya, ya kan, Padang ya sudah ada, ya kan, bener nggak? Ini warkop kenapa enggak? Belum ada, kayak gitu ya kan, kenapa enggak gitu ya kan? Oke Pak, tapi di situ saya liar pikiran Pak. Pikirannya liar gini, kalau seandainya gua benar-benar 100% gua masukin istilah kata warkop ini dibuka buat keluar tanpa ada batasan, misalnya tetap orang Kuningan yang ngelola, wah ini repot nih kata saya kan. Karena kan saya niatnya gitu ya, warkop mah warkop orang Kuningan. Udah orang Kuningan gitu ya. Nah, akhirnya saya buka rumus, Pak, ya oke lah, kita jalan ya. Oke, kita jalan, kita rumuskan nih. Itu setahun kan. Obrolan itu kita rumuskan dengan berbagai ide dari mulai layout, dari mulai sistem, dari mulai manajemen, dari mulai nanti mekanisme operasional seperti apa, itu kita bentuk dalam setahun lah kurang lebih. Ya kan, akhirnya kebentuk Kang, ya kan. Hotel pertama kita di Ponokopi. Hotel yang ini Warkop Permata Ciremai. Itu di Ponokopi, kedua di sini, ketiga di BCP, dan sekarang lagi di Cikarang, Jababeka, di Tambun, dan di Sedayu. Berarti total 6. Sekarang 6. Alhamdulillah ya. Gitu ya kan. Nah, baik lagi, mundur lagi. Jadi saya tuh ke manajemen lah ya. Saya sebutnya ke manajemen, Pak. Oke, kita akan berjalan ya kan, konsep kemitraan, karena kita kemitraan ya, bukan franchise ya. Kalau franchise kan hanya ngejual brand kan. Istilah kata Kang Royan punya modal, ya udah bikin warkop, ya udah bikin brand saya 1 juta dah, investasi, udah terserah, silahkan. Ya lepas kan? Lah gitu lepas. Ya. Kita sebagai manajemen nggak ikut campur. Ikut campur dalam ya kan? Perdagangan atau memikirkan konsep segala macam gitu. Tapi kalau kemitraan adalah apa? Kemitraan itu investor sebagai pemodal dan kita sebagai pengoperasional.
manajemen operasional. Oh gitu, Ya kan. iya. Nah, tujuannya apa? Supaya keaslian gitu ya kan. Iya. Keaslian warkop bener-bener asli orang Kuningan tetap terjaga. Karena Nah, saya ada betul. ikut andil di situ di operasional. Heeh. Nah, gitu kan akhirnya kita punya ada beberapa komitmen gitu ya kan. Pak, manajemen yang jadi karyawan warkop nanti mungkin kita ada rezeki gitu ya kan, ada cabang ke 20 ke 30 atau ke selanjutnya. Saya mohon Pak, untuk karyawan itu hanya orang Kuningan. Hanya orang Kuningan. Harus ya. Harus orang Kuningan. Berarti tuh kalau untuk karyawan warkop yang di WPC lah. Iya kan? WPC itu Permata Ciremai itu harus wajib orang Kuningan. orang Kuningan. Oh, kenapa? Iya. Timbul kan? Iya, kenapa pertanyaannya. kan? Kata dia kan, kenapa? Karena gini Pak, sekarang saya tanya deh Pak ya, jujur-jujuran aja kita nih, ya gituin kan. Masak Indomie semua bisa? Bisa. Bisa semua di rumah, bisa masak sendiri. Nah, Tapi enak nggak kalau di warkop? Itu Kang, saya yang bingung. Kenapa masak di warkop itu enak? lebih enak daripada di rumah. Itu bisa dibuktikan ya, Ah. silahkan lah. Tapi kan namanya lidah itu kan ya nggak pasti ya. Jadi kita Selera ya. itu selera, tapi kan kebanyakan tuh seperti itu komennya, bener nggak? Benar, Bukti lah. benar. Makanya itu Pak, itu dia orang Kuningan yang punya. Iya. Tangannya beda. Nah, Cara masaknya beda. saya gituin tuh. Iya. Orang Kuningan gitu yang saya punya. Saya gituin. Oh gitu ya Kang. Iya. Makanya kita mempertahankan asli Pak. Nah, Coba aja lihat. Ya mungkin sih kalau untuk dibandingkan dengan kopi shop atau warkop kekinian, ini ketinggalan zaman. mm-mm. Karena konsep kita mempertahankan aslinya warkop itu seperti apa. Iya. Cuman kita hanya berinovasi itu di sini nih Kang. Warkop bersih. Oh iya. Jadi lebih terang. Kita dinding kita keramik. Kekumuh lah ya. Ya, itu. Jadi- Di situ. Jadi kita mencoba memberikan fasilitas pelayanan ke customer tuh lebih, Iya. ya kan? Dengan harga sama. Iya. Gitu ya kan, dengan harga sama. Itu di sisi layout ya. Di sisi kita istilah kata memberikan fasilitas lebih lah kepada customer ya kan, yang istilah kata udah wah gua mau ngopi makan udah ke warkop lah, ada yang loyal lah gitu ya. Nah, Kita coba kayak gitu. Kedua, di manajemen. di atasnya nih. Nah, di atasnya Ah. enggak di manajemen Ya, operasional. ada. Oh, di manajemen operasional. Nah, di operasional kita Warkop Permata Ciremai seluruhnya ya, itu terintegrasi dengan sistem point of sales, kasir, sistem kasir. Oh, pakai kasir. Iya. Buset, canggih itu ya. Ya. Gitu. Dan itu Eh. semua karyawan udah bisa. Alhamdulillah. Maksudnya diajarin dulu kan pendidikan dulu segala macam kan. Ya, training dulu lah. Training Nah, dulu lah kalau ini mah. Jadi akhirnya ke manajemen Pak, karena kita menggunakan investor dari luar orang Kuningan, yang misalkan mereka tuh belum tahu ya kan sisi profit, sisi resiko ya kan dalam berwarkop lah, dalam usaha warkop. Ini sih kelihatan sepele, tapi resiko. Benar. Bener nggak? Karena setiap bisnis itu pasti Pasti ada ada resiko. resiko. Saya pun ngomong ke investor semua, ya kan, Pak, ini bukan deposito yang udah dipastikan tiap bulan Bapak dapat berapa persen. Tapi ini bisnis yang resikonya itu ada. Ada naik ada turunnya. Ya, karena apa? Namanya berbisnis. Yang saya presentasikan ke investor gitu kan, kita ada apa namanya? Ininya lah gitu ya kan, apa sih namanya itu? Hitungannya lah. Gitu, Ada pokoknya grafiknya, presentasi lah, ya ada gitu ya kan. presentasinya Gitu segala kan, macam. ada konsepnya segala kayak gitu kan. Tapi itu hanya berdasarkan pengalaman saya yang saya tuangkan ke dalam kertas. Kertasnya seperti itu. Iya. Tapi secara real nanti, ya kan, itu kan kita bawa rezeki masing-masing ya Pak. Benar. Saya gituin ya kan. Menurut penilaian kita tempat bagus, ya kan, mendukung semua hal, aspek mendukung. Tapi saya juga nggak bisa menjamin 100% itu akan baik-baik saja Om. Iya. Betul nggak? Kenapa? Rezeki datang bukan dari saya. Rezeki datang dari Tuhan, dari yang di atas. Ya kalau seandainya Bapak sudah berusaha, ya kan, invest ke kita, sudah mempercayakan kita, dan kita benar-benar akan menjaga dengan semua tadi sistem-sistem tadi gitu ya kan, supaya kita terbuka semuanya. Yang paling menentukan kan adalah doa. Doa. Iya. Semakin Bapak mungkin bisa berdoa banyak, ya mungkin rezekinya juga semakin gede.
Ya. Nah, di situ. Berarti yang dari pihak Kang Edi operasional segala macam sedikit merubah konsep dari warkop yang udah ada dulu. Ya, sedikit. Sedikit doang. Misalnya kayak sekarang kan kasir lah ya, Ya, gitu kan. sistem Kalau dulu kasir. kan kita kayak biasa wela gitu. Kan. Gitu. Nah, kasir itu saya bentuk, Kang. Pertama, saya bukan hanya untuk istilah kata saya nggak percaya bising gitunya anak gua. Aja anting pakai sistem kasing sudah terpercaya ke aing. Bukan ke situ tujuan utama, Kang. Tapi tujuan utama kemana? Saya ngumpulkan data pertama untuk di sisi operasional kita nih, supaya kita punya data buat analisa. Benar. Analisa omset kita tuh seperti apa sih, naik turunnya seperti apa sih, hari apa sih yang turun, hari apa sih yang naik, jam berapa sih yang naik, jam berapa sih yang nggak ada transaksi, menu apa sih yang laku, menu apa yang slow moving. Iya. Oh, menu makanan kurang nih dibanding minumannya tinggi. Oh, apa sih yang kita bisa kita kreasikan di makanan supaya ngedongkrak kita omset. Benar. Terus jam 2 malam nih ternyata sepi nih, turun omset. Gimana caranya kita? Apakah melakukan aktivitas apa? Gitu ya kan? Karena apa? Jujur ya. Maaf ya. Bukannya saya kalau salah koreksi lah. Bukannya saya menyalahkan atau ini, tapi saya mencoba ekspansi gitu, merubah stigma orang-orang kita warkop. Orang warkop kita kan hanya nyari tempat, piling, nunggu tanpa jemput bola. Bener gak Kang Henry? Bener. Tanpa ada kita tuh keinginan, wah gimana caranya nih? Kedap ya. Kami rada kedengeran. Kan? Nah, gimana caranya kita customer tuh supaya tahu di sini tuh ada warkop. Pernah nggak sih jemput bola namanya ya, jemput customer kita. Yang selama ini kita lakukan kan buka grand opening udah, kayak koin layanan, servis sedemikian rupa lah supaya balik lagi. Tapi apakah ada jemput bola seperti yang dilakukan itu? Itu kalau di Kang Egi gimana caranya? Jemput bola kalau kita kan yang tadi Kang Egi obrolkan ya Mang ya. Anu biasanya pada cicing bae jama datang ngelayanan lamun eueuh nya cicing main HP gitu kan misalkan ya. Nah, kalau dari inovasi dari Kang Egi sendiri kumaha? Maaf ya. Kalau dari sisi saya ya, di sisi marketing Pak ya. Di sisi marketing. Jadi WPC lah. WPC kan ya? WPC benar. WPC. Nah, di sisi WPC itu marketing, emang kebetulan saya juga yang handle gitu ya. Pertama, kita sekarang kan ngegunainnya media sosial ya, bukan media gaib lagi gaib. Eta sakral eta ya Bang. Urang kadang-kadang sok mikir. Bener tuh sih gitu teh. Cuman yang anak kita dari kampung lah ya, kayak gitu segintir lah ya. Itu kan kebudayaan Pak. Tetap benar. Harus selesaikan. Cuman orang inget Mang, yang waktu Mang Egi ngomong di Ragunan dulunya waktu saya pertama kenal Awak. Emang lain zamannya udah nggak kayak gitu. Kita bisa mencari omset yang tinggi meskipun tanpa pakai gituan. Dalam tanda kutipnya. Soalnya saya pernah dengar kayak gitu hitungan ieu teh, Kang. Bubur kacang. Ente mau di bubur kacang sakieu bisa dijual sakieu, untungnya sakieu. Kata saya kok omsetnya gede juga ya. Kan dalam artian gini loh. Kita tanpa mempergunakan seperti itu pun udah untung. Gitu kan? Maksud saya kan gitu. Cuman oke lah kalau namanya itu balik lagi ke budaya atau leluhur kita cek bapak maneh ya nu bapak baik kan gitunya lamun mah ya. Cuman dari logika kita yang usaha dari warkop misalkan dari Kang Egi waktu itu bilang tanpa yang gitu pun kita bisa. Yang penting ada rincian hitungannya. Ia bisa menghasilkan sakieu, ieuna sakieu modalna sakieu gitu kan. Iya, betul. Nah, eta urang masih ingat eta hitungan eta Kang. Nah, itu Kang Royan. Jadi sebenarnya kan yang namanya cekolot ieu mah ya. Heeh. Cenah hari usaha teh jang, cenah kudu jeung lahir, kudu jeung batin. Nah, eta. Bener teh Kang Henry. Nah, ayeuna urang kabatinan oke, ya kan? Perlu. Karena harus imbang semua juga kan. Heeh. Iya kan? Iya kan? Tapi cenah ye, sorry nyampura ya. Namun cenah kebatinan urang cuman hanya cukup kebatinan doang. Aing usaha aing dengan tanggal nu halus ya kan. Aing dengan cai lah kayak itu kan. Biasa gitu ya. Benar.
Tapi lamun secara lahirnya kita nggak ada inovatif, nggak ada strategi, atau meureun nu dititah ku cai di dieu teh meureun. Kumaha aing erek teh supaya zaman baik. Duh, zaman lagi dah. Muncik juga teh gitu. Benar. Lamun mah nyaneng lawan padu menta doang tapi perlu cicing doang mah nah aing nah gitu teh ya. Benar. Nah, kan berarti segala-galanya dari kita dari diri kita juga. Ya, secara logikanya ya. Apun iya benar apa. Karena emang perlu lah. Saya juga enggak munafik enggak ini. Emang perlu. Karena kan doa usaha, malahan doa heula dan doa usaha gitu ya kan. Nah, itu kan sebagai mungkin itulah sebagian istilah kata usaha nyata kita untuk kebatinan atau mungkin berserah lah. Ya misalkan kayak doa baik tanpa usaha kan goreng. Usaha baik tanpa doa kan goreng. Kan anu bener mah kudu duanya. Usaha ongko doa ongko, usaha ongko. Mungkin secara itu kan usaha kebatinan kudunya, lahir ge kudu bener. Benar. Nah, kayak gitu kan. Nah, makanya kita balik lagi ke lahirnya tadi gitu kan. WPS sendiri kita gunain medsos kan. Ya kan, kita coba berarti main semua. Main Facebook, Instagram itu bahkan kita kemarin pakai syuting. Udah gitu kita coba create di Telkomsel Edge yang jadi istilah kata radius 25 km itu akan dapat otomatis ada warkop Permata Ciremai ini di daerah kamu. Jadi udah ada di map juga gitu. Ada di map itu kita pasti di online order kan. Karena sekarang itu benar-benar kebiasaan orang Indonesia berubah total setelah ada pandemi. Karena kan benar. Ya secara ini kan semua mobilitas dibatasin ya kan ya. Iya, betul. Kata ya kan walaupun alhamdulillah sekarang kita udah mulai bisa bertatap muka lagi. Kalau dulu kan kita bener-bener dibatasin. Online ya, makan online, minum online. Berarti akhirnya ya online juga. Ini alhamdulillah udah hampir 30% omset itu dari online. Udah alhamdulillah. Berarti Gojek, Grab-nya, GoFood, GrabFood, terus ShopeeFood, Traveloka Eats. Masuk semua. Masuk semua. Silakan deh teman-teman udah deket-deket radius inilah. Nyane di imah bae. Bisa pesen Mang Pancong gitu. Akhirnya mungkin tuh sampai ada ya Bang ya. Nah, itu kan salah satu strategi. Benar. Iya kan, strategi yang dilakukan sekarang. Itu kan. Nah, untuk online order kita nggak bisa hanya secara kita daftar, masang, udah tanpa ada melakukan apa-apa lagi. Tanpa ada melakukan promosi gitu. Karena apa? Yang seandainya radius kan kalau Gojek tuh 25 km ya kan, itu bisa diakses. Nah, itu kan pasti otomatis numpuk. Banyak. Nah, yang paling atas itu kan adalah rating tertinggi dan radius yang terdekat. Betul. Nah, gimana caranya rating ini bisa kita dapatkan? Alhamdulillah. Ini rating udah 4,7. Alhamdulillah. Berarti udah 7 itu ya KFC, Pizza Hut itu 48 lah, ya kan? Bisa bersaing dengan brand-brand tertinggi ya. Dan itu gimana triknya? Ya kan saya berbagi nih ya. Jadi kalau online order itu kalau kita biarkan itu kita tenggelam. Karena mungkin orang kan buka itu, gua pengen apa ya? Pengen bubur. Pasti yang atas dulu dong. Iya. Kecuali dia ngetik bubur kacang hijau. Belum. Kalau seandainya radius kita ada yang ratingnya lebih tinggi, otomatis yang rating tinggi dulu yang naik. Iya, soalnya ini mah udah banyak nih yang pesan di sini gitu. Nah, itu gimana cara menumbuhkan bisa mempertahankan rating tersebut? Nah, rating tersebut itu banyak hal, banyak faktor. Karena penilaian rating itu benar-benar bisa dari customer yang komen, kasih bintang, gitu ya kan. Terus bisa juga dari sisi kitanya. Sisi packaging, sisi rasa, ya kan, sisi ketepatan memasak, itu adalah yang selalu dijaga. Ulah latih ya, zaman lapar gitu. Ya kan, urusan packaging juga kita harus yang bersih lah, rapih lah ya. Ya kita mengikutin lah. Sekarang kan istilah kata go green lah, ya food grade lah. Kita ikutin. Kan sambil coba ya. Nah ini pancong golden peel ini Coco Crunch. Mantap tuh. Mau kajeul di dia. Yang penting rasanya enak lah. Pancongnya udah baru ya Kang? Warkop? Baru. Kalau warkop baru. Warkop Kuningan tuh baru ada pancong. Mungkin kalau Bekasi sih udah mulai rata ya. Warkop adain pancong. Cuma mungkin apa emang karena saya belum tahu. Apa emang baru masuk. Saya ngerasain pancong di warkop emang jarang ada. Pasti kan yang ada menurut tuh bubur kacang, bubur ayam. Ya bubur ayamnya dulu ada ya. Ya sekarang juga ada sih, ada sebagian. Cuma sebagiannya yang masih ngelihat itu.
bubur kacang, Indomie, kopi, es-esannya. Ya, Berarti di sini udah mulai lengkap. ada pancong. Kita ada pancong atau roti bakar gitu kan. Bahkan kita inovasi menu tuh ada juga ini apa cappuccino, boba cappuccino ala warkop. Tetap. Jadi kenapa saya ngomong ala warkop, supaya yang beli itu nggak ekspektasi terlalu jauh. Iya, mah ada bikinan warkop ya. Ini warkop. Beda juga dan lain gitu. Ya, beda dengan brand boba asli ya. Kayak gitu ya kan. Boba asli 20.000. Nah, ya kan ini kan cuma cukup 10.000. 20.000. Nah, terus kita juga ada inovasi apa? Karena emang saya liatin ya antara traffic. Nah, inilah gunanya sistem ya kan. Adanya istilah kata makanan dan minuman, ternyata makanan ini kalah, ya kan, minumannya yang tinggi, ya kan. Karena sedangkan yang value rupiah yang terbesar itu hanya dari makanan kan, yang value-nya tinggi itu. Kalau minuman kan ya 4.000. Oh, 5.000, iya. 8.000 Iya. toh. Nah, kan kalau misalnya roti bakar udah 10.000 Udah gitu kan. 10.000. Nah, akhirnya saya berpikir, wah apa nih makanan yang harus kita adain di WPC waktu itu ya kan. Karena kan saya analisa makanannya itu masih rendah. Akhirnya kita ada nasi goreng. Oh, ada. Kita ada magelangan. Berarti itu kayak enggak Kang, iya orang terlalu kagetnya dalam artian warkop ini berkembangnya udah terlalu pesat nih bagi saya. Benar emang ada? Itu buat WPC. Buat WWC ya. Oh. Ya disebut modern ada situ. Modelnya salah situ. Ada menu, teknologi. Oh. Strategi. Berarti untuk WPC ini sekelasnya udah bukan sekelas warkop bagi saya, Pak. Kalau seandainya pandangan secara secara pemikiran, emang. Tapi kalau secara masuk silakan. Meja tetap letter L, Iya. ya kan. Butusan apa namanya? Dandang tetap di depan. Dalam artian gini, Mang. Konsepnya itu modern, emang bener-bener modern, cuman tidak menghilangkan ciri khas dari warkop. Betul. Ente masuk ke situ, masuk sederhana, meuli menu non baiknya di luar aya di dia loh. Gitu. Ya. Berarti itu Kang Egi pemikiran kayak gitu waktu itu. Ini non baik sih makanan yang orang-orang bisa makan, yang bisa diadain di warkop gitu. Atau apa Mang Egi geus masakeun aya iya gitu. Enggak sih. Apa riset dulu? Apa yang di lapangan orang-orang pernah beli gitu? Jadi riset dulu. Saya menelan nasi goreng. Ya mungkin nasi goreng kalau malam lah banyak lah. Iya, betul. Tapi kalau pagi ada nggak? Nggak ada sih. Kudu kita ada nasi goreng. sarapan pagi. Nasi pagi uduk. Gitu kan? Kan nggak menutup kemungkinan gitu ya kan. Sekarang jam 4 pagi subuh mau sarapan masih ada emang nasi goreng? Belum tentu. Tapi di kita ada. Itu analisa saya. Makanya Berarti nasi goreng. di sini sekarang di WPC itu ente mau menu berat ada, mau menu sedang ada, mau menu cemilan ada. Ada. Tengka semua nih. Ada. Kayak gitu. Makanya kunjungilah. Iya. Ya kan? Berarti kalau lamun teman-teman yang ada di mana? Jakarta Selatan kan, Ya, di Pasar Santa, terusan Pondok Kopi, ya daerah Duren Sawit lah, Duren Sawit, Klender, Pondok Bintara. Kopi, terusan di Bekasi di BCP, Bekasi di BCP, terusan di Tambun di Jalan Pendidikan, namun jalan pendidikan, terusan di Cikarang Jababeka 1 Jalan Cilemah Abang, Lemah Abang Terminal, stasiun. enggak, sampingnya Jababeka 1. Oh, kawasan ya? Kawasan. Oh, Ya, kawasan. dekat kawan lama lah itu. Itu Yang Jababeka akses keluar. 1 tuh dulu mah tempat kopdarnya Kobaraku loh nanti salah. Silakan. Kita Ya, fasilitasin. tempat kopdaran Kobaraku lah. Tapi kalau di map ada? Ada semua. Ketika aja Tinggal- warkop Permata tinggal- Cinema itu muncul semua. Tinggal klik. Muncul semua map. Karena kan map itu adalah jadi satu longitude buat ke daftar online Kang, wajib. Oh iya betul ya. Itu Kayak buat wajib ke harus bikin. Grab ya? Ya, Grab itu ke online order semua pasti beracuan berpatokan ke situ. Kita Gojek, bikin dulu ya? di map, Heeh. ya kan tempatnya kita titikkan, kita buat, gitu kan baru nanti di sistemnya mereka titik kebaca itu di gitu. sini. Oh, berarti ini di sini gitu ya. Kayak gitu. Nah, di titik itu juga sebagai promosi kita, Pak. Di map juga bisa digunain sebagai titik promosi. Kita upload foto, kita upload keramaian, ya kan? Terus kita juga istilah kata gimana titik itu tuh supaya dapat rating. So kan seandainya kita mau ke sini, padahal nggak nyaho gitu ya kan. Warkop Permata Cermai mulai. Itu adalah satu kontribusi buat
orang nyari tempat. Berarti Oh. otomatis kalau sana ada map ojek online di sini belok ke kanan ya kan setelah Warkop Permata Ciremai. Ada dong kalau Oh iya betul. Gitu. Oh. Itu sebagai media promosi juga bisa. Gitu ya kan. Pokoknya nggak terbatas lah kalau untuk di media sosial di internet ya. Itu tuh dasar Kang. Jujur aja, yang tadi saya lakuin soal di medsos, terus soal di map, itu hanya dasar. Yang lebih gilanya lagi itu banyak, masih luas. Iya sih. Seluas media gaib gitu kan. Ayeuna orang kia gaibna orang, ayeuna gaib yang benar. Ya, nyata yang bisa diakses orang. Seenggaknya orang nggak bisa ngelihat tapi bisa merasakan. Nah, gitu ya kan. Gitu kan. Berarti Kang, untuk tadi kan balik dingnya. Warkop ini kan kebanyakan orang-orang Kuningan dan mereka juga pengen dalam artian gini. Orang pagawean gitu kan. Orang pagawean. Skill orang nang padu pengalaman di Warkop ya, bareto gitu. Cuman ayeuna geus teu naon. Lamun ngalamar ka dia apa nunggu dulu kayak gini setiap ini buka lowongan. Buka lowongan sih. Biasanya buat kayak ini saya mau buka warkop di sini gitu. Posting. Ya, posting. Dan otomatis di kawan. Di Kawak. Gitu Berarti ya kan? media Atau di Kawak, promosi atau mungkin awal di Facebook Kawak. di Facebook di komunitas atau mungkin di komunitas Warkop Kuningan atau kan banyak ya Iya. komunitas juga kan yang hanya berbentuk di Facebook ya. Jual beli Jual beli warung warkop. Kuningan lah bla bla banyak lah bla bla bla. Di situ saya coba gitu kan. Tapi jujur aja. Jadi kan karena emang kita juga perlu selektif ya kan. Iya, betul. Mohon maaf gitu ya kan. Karena kan sifat manusia itu kan beda-beda. Isi kepala manusia itu beda-beda. Ya kan? Nah, di situ kita harus selektif. Maka dari itu, jadi saya akan mengutamakan lebih yang sudah join di sini kan. Seandainya Kang Asep di sini nih, Kang Asep, saya buka di Jababeka aya teh dulur deket. Iya. Fishing aya dulur, bos saha, bos itu bos kieu gitu ya kan. Bisi bade gitu. Sok ayo. Maaf Kak, lagi bikin video dulu ya. Kayak gitu. Makanya kita utamakan yang benar-benar istilah kata udah gabung. Pertama secara sisi emosional kita udah dapat ya kan. Dulurna gitu ya kan. Istilah kata kan bahasa kasarnya sorry nih. Pokoknya mah nyane mah tanggung jawab aing berarti. Mun ayeuna naon berarti kan aing. Karena aing nu mawa anak. Sorry. Iya kan? Nah, wajar ya gitu kan. Nah, dari sisi itu. Kedua, kalau seandainya emang pun mentok udah budak mah geus saparega masing-masing kayak gitu. Baru saya di Facebook. Tapi di mana? Di Kawak. Kawakana itu udah luang lingkup orang-orang terdekat lah ya. Bisa lamun misalkan aya nge-share di Kawak. Cek Mang Ade teh, "Aya ya dulu orang" gitu. Bisa gitu kan. Ya, gitu. Jadi yang penting saya berkomitmen di manajemen Bentang Kuliner Indonesia itu untuk Warkop benar-benar harus wajib berKTP Kuningan atau orang Kuningan. Itu wajib, nggak bisa berpengalaman. Ya tentunya berpengalaman namanya. Karena kan emang kita juga langsung dilepas ya. Karena saya kan nggak bisa standby di tiap outlet ya. Karena emang dari manajemen juga saya dituntut untuk pengembangan ya, pengembangan bisnis ini gitu ya kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi saya interview sedikit lah lewat telepon gitu ya kan. Tos bisa bubur tuh gitu ya kan. Atau mungkin tos bisa roti bakar tuh, itu yang basic lah ya. Dasar lah ya. Dasar ya Dasar kan. yang ada di Warkop gitu, lah. Tos bisa Kang, tos bisa katanya. Oke, kamu tos bisa, tapi di saya pakai sistemnya Kang. Ya kan? Yang kasir tadi itu. Sistem kasir. Kaos kumaha. Nanti di training. Nu penting mah dek diajar heula. Gitu ya kan, kayak di training karena saya juga setiap cabang nggak ngelepas dua-duanya orang baru kan. Ada seniornya lah. Nah, kayak gitu kita akan pasti rolling siap ditempatkan dimanapun pokoknya di cabang nanti gitu ya kan. Kayak gitu ya kan. Kalau misalnya oke, nanti kita juga berangkat dari kampung, kita tanggung jawab kan di jalan juga Administrasi transportasi lah ya. Transportasi itu kita udah kita kerjasama dengan salah satu travel. Kang, pokoknya lamun budak kurang nu KWPC mangkat, ku akan menghandle supaya keamanan buat kita, gitu sampai ke tempat, ya kan sampai ke istilah saya pasti kalau ngambil karyawan tuh pasti satu titik di pusat di Pondokopi. Jadi walaupun mau ditempatin di sini, mau di Cikarang, benar tetap mesa kan itu lah. kames lah, satu lah,
gitu ya kan. Karena kita udah kerjasama dengan salah satu travel gitu ya kan, jadi tinggal ngontek Kang, canaknya di Lengkong, canaknya di ieu, canaknya di ieu, siap, terken, sabar Kang, sekian transfer. Kayak gitulah. Modern lah gitu ya kan. Ya, emang sekarang itu benar-benar kalau dari kitanya mau berkembang, media mau udah menyediakan ya Kang. Tinggal kitanya aja mau pilih, mau di-share. Tadi kan Kang Egi bilang kita mengembangkan itu promosi itu ya mungkin yang paling dekat itu WA ya. Status WA ya. Status WA. Kan banyak tuh teman-teman kita yang dari luar Kawak juga. Kang Egi misalnya posting di dia, di mana Kang? Orang yang ulin lah gitu kan. Paling WA, Facebook kan udah ruang lingkupnya udah nasional lah gitu, udah jauh gitu. Terus Instagram itu orang-orang milenial lah yang main Instagram itu kan nggak mungkin orang tua juga gitu. Tapi nggak salah, ini juga punya akun TikTok PPC official. Oh ini, berarti enak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, jadi udah mau mulai sih. Itu kita gunain pihak ketiga ya, kalau untuk ngurus itu. Konten. Konten itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena kan kalau saya nggak ada basic di situ. Iya betul. Aduh, depan kamera kayak malu orang kayak gitu ya kan. Jadi itu biarinlah yang ahlinya gitu ya kan kita. Tapi udah ada timnya? Sudah ada. Sudah ada timnya gitu ya kan. Cuma gini, saya pun kan ngembangin teman-teman juga Kang dari paguyuban gitu kan. Jadi di kita itu di paguyuban Kuningan itu banyak lah kita ya. Misalkan dari usaha kita ke warkop. Warkop kita udah nggak pusing. Saya telepon ke Kawak, ke Mang Ade bawa ke Mang Egi, kurang butuh dan warkop ya, kumaha carana. Konsultasi lah gitu kan. Kita ada media, orang-orang media udah banyak. Aya Kang Utek, aya Padli. Boleh itu kenalin ke saya. Buat fotografer, buat videografer, itu kan GKM semua dia tuh, yang handle tuh berdua tuh. Oke, boleh dah. Dari setiap pembikinan video GKM acara semua dia yang handle berdua. Pokoknya saya percaya Mang Utek, Mang Padli paling ketambahan sama Kang Wahyu dari SK gitu kan. Tambahan untuk videografer gitu-gitu. Terus untuk arsitek kan udah banyak, ada Juna, ada Kang Tariana, ya kan. Otomotif udah banyak teman-teman. Jadi seenggaknya itu orang-orang Kuningan itu sebenarnya lengkap Kang. Oke. Ya, tinggal kitanya koordinasi aja, ya. Kita mau usaha warkop, Kakawak lompatnya, ya. Kita usaha misalkan mau video segala macam konten-konten gitu kan. Otek Padli, udah eta mah geus bagianna lah gitu. Kang urang ek ngabangun imah ya kira-kira kumaha aya Juna, aya Rendis, aya Tariana eta mah geus bagianna. Kadang urang ka urang ge sok aya butuh AC, urang AC mobil ae kumaha ya. Aya anu bawa ke Kemayoran gitu. Jadi banyak Kang gitu sebenarnya. Gitu ya? Oke. Kalau kayak gitu sih emang kita juga yang tim itu ya. Karena kan jujur aja kalau namanya operasional sih emang di pemikirannya di saya semua ya. Jadi istilah kata pemikiran dan istilah kata benar-benar realisasinya itu kan di saya semua gitu ya kan. Nah, dari awal kan ini warkop menduga orang Kuningan. Ya kan? Emang kalau seandainya emang itu ada gitu ya kan, kalau seandainya itu ada, coba boleh ketemukan yang saya kejeng manajemen gitu ya kan. Kalau seandainya emang itu ya kita bisa selektif, boleh bisa banget dan itu kan kita memperdayakan teman-teman kita yang doang lingkup kita, keluarga kita dari Kuningan kan ya. Jangan kayak Kang Edi setuju foto makanan tuh Kang Ipad Kang Padli gitu kan, jago dia foto-foto mau makanan mau produk mau segala macam. Otek Padli itu udah benar-benar enggak, saya percayalah gitu bidangnya gitu. Secara dengan mainan karena kamera tuh jago lah gitu kan. Karena kan kalau dulu kan keterbatasan saya nggak tahu ya gitu ya, makanya saya gunain dulu yang ini. Tapi itu juga nggak kontrak. Bener. Nggak kontrak permanen sih. Ya, misal kayak gitu ya, kayak Kang, iya orang pemotokan iya misalkan gitu kan. Jadi kan kalau Padli sama Otek emang kerja juga. Mungkin bisa ngebantu pas hari libur gitu kan. Kang ya pemotokan iya jangan media orang kayak ya. Soalnya itu dulu itu akun GKM juga dia sama Juna yang bikin Instagram itu. Gitu. Cuman nanti juga kalau emang teman-teman, makanya itu kan GKM itu dia punya Instagram juga. Kita sering posting di situ juga. Jadi kalau emang dari Kang Egi
promosi nih, bantuin promosi di GKM. Siap Oh, banget siap gitu. banget endorse ya, siap ya. Siap. Wes, mantep. Dalam artian gini, kita yang penting orang Kuningan. Oke, siap. Kayak misalkan bikin video ya, tag-nya siapa yang bikin. Jadi teman-teman tuh tahu, oh ini bikinan siapa ya video ini GKM. Videografernya Padli sama Utek, editornya Utek sama Padli. Jadi teman-teman tuh pas ngelihat video ini, wah harus gini ya videonya, saya udah bikin, tinggal nge-tag beta aja mana gitu. Padli Utek gitu. Padli Utek udah gitu. Oke, boleh lah. Itu Oke. kita berkolaborasi ya. Karena Kembangin aja kita. kembangin, kita kembangin. boleh. Karena kan kita juga emang selain di sisi warkop juga yang tadi saya bicarakan ya, itu di manajemen kita tuh akan merambah ke bisnis kuliner yang setaranya itu setara UMKM sih Pak. Karena big boss saya gitu ya, istilah kata big boss saya itu pengen benar-benar mengembangkan UMKM. Karena kan yang secara lah sekarang ya pandemi kemarin yang benar-benar bisa bertahan tuh apa sih? UMKM. Iya betul sih. Masih bisa berdiri tuh UMKM. Coba maaf, raksasa banyak yang tumbang kok kan. Sampai McD ya tutup. Sampai Matahari tuh. Tuh matahari tutup. Giant tuh. Wah gila itu sih pandemi. Ya kan? Ya sekarang UMKM. Oke, banyak yang tumbang. Tapi permasalahannya bukan apa-apa kok. Hanya kurang modal. Iya. Bener kan? Benar. Kanggo perpanjang kontrakan, gitu kan? Atau mungkin apa? Itu doang kok. Jujur aja kemarin PPKM level 4 yang darurat di Jakarta yang sampai nggak bisa dine in, nggak bisa makan di tempat. Warga orang mah naik lah omsetnya. Alhamdulillah. Karena online-nya terbalik langsung. Gitu loh. Nah, sekarang udah normal. Ya alhamdulillah naik. Kenapa? Online-nya stabil, yang dine in ada lagi. Iya. Gini. Dan itu karena media juga ya. Jadi Itu. perkembangan media lah gitu. Kita mainnya sekarang udah bukan kayak dulu lagi gitu. Kayak orang nunggu warkop, nungguan jamaah datang ngopi segala macam, udah nggak kayak gitu zamannya ya. Berarti kita coba media promosi yang berbeda. Mencoba dibersihkan, dinyamankan sebagai salah satu wujud servis Apple kita ke pelanggan setiap Iya, waktu. betul. Wah, justru kata ada bersih lah gitu ya kan, meja bersih, terus sampai pinggir bersih, udah gitu sound system juga kita, wah pokoknya bisa karaoke, bisa apalah pokoknya, bisa dangdingdang lah. wifi ada gitu kan, segala gitu macam. Terusan istilah kata giliran bayar, kalau soalnya kan takutnya berapa Kang, perasaan tadi sekian, oh ini Pak di sistemnya ada. Oh udah langsung. Jadi ya abdi mesen kopi ajeng pancong langsung diinput. Jadi ini Keluar stroke. Ya, Pak. waduh anjir, benar-benar udah jauh saya. Saya udah Kayak gitu. kalau main ke WPC itu kaget Kang. Saya baru tahu loh, kaget sumpah. Dalam artian dari cara pengelolaannya, menunya kan banyak lah ya. Dari makanan berat, sedang sampai cemilan ada lah gitu. Dari media promosi sih. Wah emang benar harus berkembang ya. Ya, kita harus ngikutin zaman kan. Harus ngikutin Karena, zaman. Apa ya? Zaman itu benar-benar memaksa kita untuk berkembang dan untuk berubah. Kalau kita hanya nyaman dengan apa yang kita sudah dapat, maaf, ketinggalan kan. Ya kayak tadi kayak Kang Egi kan perkembangan dari zaman bapak abah-abah urang lah gitu. Biar tempat didorong akhirnya sebuah tempat. Santana kan gitu nyamannya. Dulu kita beli gerobak, bikin gerobak akhirnya mah sewa tempat. Ya kan harusnya gitu ya. Karena gini Kang, yang saya temuin ya, karena kan dulu emang perjalanan saya itu udah ngerantau, saya tuh sampai sempat masuk Alfamart sorry ya. Ya kan, karena apa? Bukan hanya karena pengen kerja di situ, enggak, tapi pengen tahu sistemnya kayak apa sih di dalam. Ilmunya gitu ya kan. Bener. Saya masuk, saya kaget kan. Kagetnya apa? Berarti orang Kuningan tuh paling di awal aja. Karena apa? Pertama, di Alfamart itu setiap bulan ada namanya stock of name. Oh di Kuningan enggak aing, Roris ngaranna. Oris. Roris. Di mana gitu? Berarti kan jama urang teh ya, Pak. Ngaranna strategi manajemen ekonomi. Udah Itu tahu. punya. Cuman beda nama sama sama alat. Nah, ID orang mau pakai kertas, dia tuh pakai HP. gitu kan. Itu pertama itu yang kaget. Kedua, katanya, wah, kurang mah ya nama kebe. Yang gos wah. Saya buka sabendel. Kang Royan, oke lah, belilah sebelah ya urang. Itu dalam ilmu ekonomi strategi bisnis apa? Ngejual aset sebelah. Ngejual aset. Kalau kita pengen berkembang suatu usaha,
ya kan ada dua secara horizontal, secara vertikal. Secara horizontal ya kita tambah SKU, tambah menu atau mungkin kembangkan di menu. Kedua yaitu apa? Kita belah aset, kita jual aset untuk buka lagi aset baru, ya kan? Lalu kita juga berkembang lagi, jual lagi aset sebelah, buka lagi. Itu mesti dijalankan ke orang Kuningan, Kang. Anu maaf gitu ya kan, anu notabene istilah kata ya bener ilmu ngawadahan di jalan, bener-bener istilah kata salutnya kos gitu istilah kata maafnya gitu ya, bukannya kita intimidasi atau apa. Istilah kata ku dasarnya emang nggak berpendidikan tinggi, benar, tapi sudah punya pola itu gitu loh. Seenggaknya gini, orang Kuningan itu untuk masalah pendidikan dalam artian akademis ya kita mungkin agak rendah. Cuman secara pemikiran dalam pengelolaan usaha itu udah tinggi. Cuman beda nama sama alat kata juga. Itu yang saya kaget, dan akhirnya dari Alfamart ya kan coba saya juga gara-gara nyari hati gawe nggak pakai gara-gara masalah ijazah. Ya udah gue kuliah lah, gue juga mampu kuliah. Ternyata ilmu orang Kuningan ada semua. Di teori itu ada. Padahal mah ibarat kata iya kuliah di dia ya akademis orang belum nyampe kuliah tapi ilmu orang udah nyampe itu sudah ya kata orang Kuningan eta pintar naik. Makanya seiring berjalan akhirnya kan saya waktu itu belum ya, kalau waktu gabung tuh saya belum lulus kayaknya, masih kuliah. Akhirnya apa aing masuk orang Kuningan itu buka warkop, coba cari. Saya cari emang lain tempat heula, tapi saya perkumpulan heula saya cari. Karena yang nimba ilmu heula, bener kan? 2014. Saya buka warkop Putra Manik itu 2015-an kan? Itu udah masuk kawak? Udah. Ya sama, saya gitu dia. Emang ada gitu? Iya. Makanya kawak itu bagi saya guru, wadah nu bener-bener. Berarti Mang Egi Mang Ade belum masuk. Belum masuk kawak udah ada ya? Udah ada. Kawak itu 10 Oktober 2014. 2014 Mang Ade masuk 2000 paling ya 2018 19. Enggak ada. Kalau saya mah di 2015-an lah. 2015. Karena jujur waktu balik ke kawak ya. Dulu kawak ada itu emang di Facebook ya. Facebook terusan ada beberapa istilah kata pendahulunya gitu ya kan, dulu bikin tukang ngopi katanya kalau nggak salah ya. Nah, awal mula kecetus forumnya itu kan tukang ngopi lah katanya di Facebook gitu ya kan. Akhirnya berkembang, pas mau berkembang alhamdulillah saya ketemu, masuklah. Akhirnya dibentuk tuh. Ketua pertama malahan. Jadi istilah kata struktur organisasi itu dibentuk pas kala saya masuk. Gitu. Strukturnya tuh mulai dirapihin tuh, itu kan siapa pucuknya, terus ke bawahnya siapa, terus bikin KTA lah, terus atau mungkin bikin identitas lah, kaos segala lah, baju lah gitu ya kan. Kita coba itu dan saya juga coba untuk memplanningkan apa yang saya jalankan sekarang, Kang. 2015 tuh udah ada. Kok gua kayak pengen gini nih. Gua pengen kemitraan. Itu jujur 2005, 2015, 2016 udah ada di otak saya pemikiran itu. Tapi kan belum ketemu lah ya jalannya, alhamdulillah sekarang kan ketemu. Gitu nah pas saya mau kayak gitu otomatis kan saya perlu pemodal kan. Betul ya kan. Nah akhirnya kan di komunitas ya maaf lah sama kita gitu ya, sama-sama berjuang, sama-sama kebatas dengan modal gitu. Akhirnya kan nggak jalan kan. Karena tujuannya awal saya bukan ngedirikan ya, saya melanjutkan komunitas. Saya ditunjuk waktu itu jadi kepemimpinan karena komunitas ini warkop ini di bidang ekonomi, di bidang istilah wirausaha. Akhirnya dulu tuh sebenarnya kita tuh pengen ngedirin koperasi ya kan. Ngedirin? Koperasi. Koperasi jual beli ya, bukan koperasi simpan pinjam. Jual beli bahan baku. Ya. Dulu tuh kayak kacang segala macam gitu. Kita sempat mau bikin sedikit itu ya, Kang ya. Tapi terbentur sama modal. Dan akhirnya kita mau coba mengajukan, tapi ya kandas lah gitu ya kan. Akhirnya ke Akum gitu ya kan. Akhirnya tapi tetap di cita-cita saya tuh gue pengen gitu ya kan. Akhirnya berjalannya waktu ketemulah investor yang kemarin. Keluar lah ide-ide nu barat teh jeder ya. Nah, jadi ngumpang-ngumpang gitu lah ya gitu. Karena kita juga sih
lagi beta lah ya, belum lagi mempersiapkan. Nanti juga itu akan ada salah satu distributor khusus untuk warkop kan. Itu di bawah KBI, di bawah BKI, di bawah saya ya, di bawah manajemen khusus warkop. supply barang. Oh, barang bahan baku. Tapi kita akan ada mitra, non mitra. Mitranya itu WPC, non mitranya itu ya silakan warkop orang Kuningan. Kita supply, kita antar gratis, ya kan? Kita antar gratis, udah gitu harga kompetitif sama dengan agen, nggak usah ribet-ribet ke pasar. Yang telepon. Nanti enggak, kita bikinkan aplikasi. Sudah lagi di-create untuk aplikasi. Tetap kita di teknologi karena jujur aja pemodal kita ya. Itu bener-bener minta dasar basic itu harus aplikasi. Karena nge-tracknya itu gampang ya. Berarti kalau untuk masuk ke situ warkop manapun bisa. Bisa. Silakan. Tinggal aplikasi, saya pesan ini, transfer, barang datang. Dia COD kita. Oh, COD. Dan bahkan COD juga pakai e-wallet yang di dalam. Mantap, woy, bener pemikirannya pengusaha ya, woy. Nanti itu beta sih, itu lagi kita bentuk ya. Karena berarti secara nggak langsung Kang Egi itu benar-benar untuk menaikkan kualitas warkop Kuningan lah. Betul. Gitu. Meskipun dari konsep ataupun dari segi apa sih yang bisa mempermudah teman-teman di warkop. Betul. Jangan sampai kosnya itu bertambah tinggi. Nah, gitu kan. Seenggaknya kan kalau udah ada aplikasi yang tadi Kang Egi sebutin, bensin doang maka pasar irit lah gitu. Itu arti kita pasti akan free ongkir. Kita akan coba lagi hitungkan gitu ya kan. Makanya kita kenapa sekarang baru 5 belum jalan, karena kita sudah estimasi, kita udah analisa, ternyata kan belum tutup untuk operasional. Makanya kita hold dulu ya. Jadi nanti misalnya kalau dasarnya aja mitra kita sudah mampu nutup untuk operasional, ya mungkin kita akan berjalan Kang Henry. Jadi silakan gitu ya kan. Orang-orang Kuningan ulah era ulah naon gitu ya kan. Istilah kata itu nanti kita bisa supply, dan mungkin nanti untuk aktivitas-aktivitas promonya gitu kan, aktivitas-aktivitas pendukungnya gitu ya kan, itu kita akan siapkan Kang. Semodelan kemarin saya dengan ada salah satu produk ya, salah satu produk yang benar-benar kita pakai, saya sampai benar-benar istilah kata ngotot ke dia gitu ya kan, Kang, you punya produk ya kan, dibanding ente asup ke modern market kayak Alfamart, Indomaret, ya kan? Berapa persen sih? Benar. Kemampuannya. Lu tuh penyerapan produk distribusi paling bawah itu kita loh. Kita yang bener-bener ngelakuin produk lu banyak. Karena apa? Kita beli itu buat dijual. Otomatis beli nggak mungkin satu piece. Tapi coba. Salah satu contoh ya. Indomie Kang Royan belanja ke Alfamart, beli mual sakardus Indomie. Mual paling hiji dua ya. Tapi coba Kang Henry ke pasar beli Indomie sakarton. 2 dus, 3 dus sakartonnya. Itu yang saya tekan. Oh, bener. Oh iya Kang, katanya gitu. Kita juga udah paham ke situ, tapi kita tuh butuh salah satu sentral. Salah satu wadah. Ya udah, gue akan fasilitasin. Kalau seandainya ini terbentuk, lu support apa ke gue? Ya udah, lu pokoknya aktivitas marketing gue support. Ya udah, gue punya perkumpulan karena emang komunitas anak warkop Kuningan, emang warkop itu orang Kuningan semua. Yang lu survei dulu ya ada apa namanya mudik gratis lah atau apalah gitu ya kan. Sekarang saya yang handle GNT. Kalau mau melakukan aktivitas marketing di warkop seluruhnya itu tinggal ke saya yang distribusin ke bawah, saya yang akan melakukan ke bawah, tim saya. Dan itu pun bagi saya produk itu lebih laku kejual emang. Cepet Iya kan? Saya ya udah kalau kayak gitu, kalau nanti udah berjalan gue minta satu lah. Apa? Gue minta ambulan buat orang-orang Kuningan. Kalau ada apa-pahit kita, kalau ada sakit begini gak susah-susah gue nyari ambulan. Itu doang yang gue minta. Benar. Buat mitra gue di bawah, saya sampai ke situ Kang. Karena jujur aja bukannya ngendiriin WPC ini saya ya untuk bersaing dengan orang Kuningan, enggak Kang. Enggak, ya. Demi inilah, ya kan, tujuan saya tuh nggak ke situ, enggak. Karena apa? Tujuan saya tuh mumpung ada yang memfasilitasin, ya kan, udah mas serahkan, percaya alhamdulillah ke saya. Saya akan pergunakan untuk
pengembangan atau memperkembangkan lah Iya, usaha orang Kuningan. betul. Nanti ya yang saya cerita nanti kita juga udah ada mau kerjasama dengan salah satu perusahaan pembiayaan ya, permodalan lah. Nanti mekanismenya itu ya Kang Royan kalau seandainya mau ada buka warung modal bisa ngalikan ke saya, ya kan. Tapi nanti ya kan turunnya nggak duit. Karena kan kalau yang kebanyakan kan KBRI cucuk minjem kur katanya yang usaha kurang 20 juta datang ka imah teh pamajikan teh geus meuli kulkas baru aduh geus 2 juta atuh Kapake deui, kan buat konsumsi. Kape eueuh deui. Bukan duit Wah, Nah, itulah yang saya akan niat jaga. usaha malah boncos ya. Hutang ya. Itulah yang saya akan doktrin ya istilah kata, bukan doktrin ya istilah kata Membuka pikiran lah. membuka pikiran, Ya. mendisiplinkan keuangan ya. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ke depannya itu kalau soalnya Kang Royan oke, kita sudah ada, nanti yang turun tuh barang Kang. Oh. Semulai dari renovasi, perabotan, terusan peralatan, perlengkapan, bahkan Berarti nu disadiakeunna Kang, kurang butuh warkopna, bukan modalnya gitu. Soalnya kalau modal pasti beak. Terpakai di sini dipakai tepung. Nah, nantinya untuk balikeunna gitu ya, pembayarannya itu kita enggak per bulan, Kang. Per hari. Dicicil. Apa dipotong dari omset? Enggak, omset terserah. Itu pokoknya warung itu tuh manajemen silakan. Kalau itu emang milik Akang, tapi modal-modal dari kita selagi belum lunas hanya terkaitan hanya untuk modal. Kalau untuk pengelolaan silakan. Ya kan? Iya. Nah, tapi untuk pembelanjaan tetap harus dari kita. Segala macam pun barang ya. Wajib Iya. dari kita. Udah gitu kedua selanjutnya juga jadi nanti pembayaran itu digunakan di aplikasi. Setiap harinya. Motong langsung. Misalkan ya sehari 100.000 itu wajib tuh transfer 100.000 gitu. Itulah intinya. Tapi kan masih beta, itu mudah-mudahan sih bisa terwujud ya. Amin. Kedepannya karena emang ini buat buat kita semua lah. Ya, jadi seenggaknya ciri khas orang Kuningan warkop itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Karena kan gini sekarang banyak, ya kan, yang bukan orang Kuningan. Ya itu sah saja sih. Iya, semua juga orang usaha lah ya. Tapi apakah kita cuma hanya jadi karyawan kan? Betul. Sedangkan itu leluhur kita kan. Itu ya kan. Apa kita nggak mempertahankan gitu? Maksudnya tuh bukan mempertahankan dia nggak boleh, enggak. Tapi kita mampu bersaing selevel sama mereka. Seenggaknya kalau ciri khas kita udah dilebut orang, kita sendiri yang akan sakit hati ya. Iya. Harusnya kan kita selevel. Oh kita bisa. Oh dia ngelakukan gini ya kita juga bisa. Oh dia bersistem ya kita juga bersistem. Oh dia melakukan aktivitas di sosial media. Oh kita juga punya. Searah. Betul. Gitu loh. Kalau sekarang kan kelihatannya ya maaf gitu ya. Kita nyaman dengan omset kita. Ya kan, bener Kang Henry ya. Kalau kita orang Kuningan ya, ngus nyaman nangis boga hiji alhamdulillah. Ngus lah. Sing. Udah gitu satu nih Kang. Sebenarnya ya yang maaf nih senior ya, gitu ya kan. Bukan salah sih, tapi kurang tepat saya ngomong. Kurang tepat kalau sistem itu adalah aplusan. Itu kurang tepat kalau di sisi penilaian di sisi manajemen keuangan ya. Itu kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Kita untuk berkembang, ya kan? Itu susah. Karena apa? 2 bulan kita nyari uang di Jakarta, 2 bulan kita habisin di kampung. Gitu ya kan? Iya. Ya kan? Oke, mungkin karena orang Kuningan yang nggak bisa dari jauh dari kampung, sama saya juga. Hayangna bawa mudik bae orang Kuningan mah ya. Emang bener. Itu mah udah ya saking indahnya Kuningan kan. Saking nyaman, saking bikin kangen. Tuhan tuh memberkahi bener-bener Kuningan itu indah. Sampai kita tuh yang di luar kota tuh pengen balik terus. Bener. Itu wajar. Itu salah satu syukur kita berarti kan. Nah, kayak gitu. Makanya kan Ya kan? kayak istilah sapu magering parahna di Jakarta geus lewat Cipali mah waras. Nggak selewatnya teh Don. Geus nyelo Laut Cirebon teh ya. Wah, gitu geus ek anjog ya, cengar. Balik ante nempok ke kanan aya Gunung Ciremai ya. Wah, geus Kuningan geus. Bisa urang mah lempang bae. Nah, itulah. Tapi gitu ya, kalau kita seandainya emang merujuk untuk ke manajemen keuangan gitu ya, untuk kita istilah kata berkembang lah ya. Karena kan berkembang ya butuh modal, butuh strategi, butuh manajemen keuangan gitu ya kan. Sebenarnya kalau seandainya kita ngitung RORIS atau mungkin aplusan 2 bulan, sebenarnya itu kan nggak bisa ya untuk saving investasi untuk permodalan itu agak susah ya. Karena kan
2 bulan di sini oke nggak ada kos karena kan dia di sini di warung lah makan segala apa. Tapi kan kalau ke kampung kan ada kos. Iya, ada pengeluaran. Ada biaya. Ada biaya Iya segala kan? macam. Ada biaya ini itu anu itu. Udah gitu apa yang kita lakuin? Sananya budak di lembur gitu ya. Nah, Orang keluar di dia, aing kak dagang seminggu, nyengis nginjem baik. Itu tuh. Nginjem lagi, nginjem itu yang bahaya. Gitu loh. Akhirnya apa? Kita dagang di ieu. Ya alhamdulillah lamun rame aya keneh nyisihkeun gitu ya kan. Tapi kalau pas karena kan kita udah geus naker lah ya Kang Edi kan ya lamun mangkat gitu kan. ya. Semangat menang sakieu, balik sakieu lah gitu. Ya kan. Hanya itulah. Jadi orang kuning ada bukan orang kuning ya, termasuk saya lah sendiri gitu ya kan. Termasuk iya mah jangka pribadi saya yang masih lemah kita tuh apa? Manajemen keuangan. Ngatur ngelola keuangan itu yang kita masih lemah. Karena ayo orang Sunda mah katanya boga duit bener ngumpul. Tapi dah anggar teu boga duit ge ngumpul ke lieur atuh balik mah. Ya, bener Bang Ade. Ayeuna ngumpul teu ngopi teu ngarokok ge da anggar kan kudu meuli lain, tapi kudu aya duit ya. Iya mah memagahan ka diri sorangan gitu kan. Karena kan secara sepanjang perjalanan hidup lah gitu ya kan. Oh, ternyata yang salah itu gua tuh nggak ketat ke keuangan gitu ya kan. Itu istilah kata kita nggak bisa memisahkan antara keuangan bisnis sama keuangan pribadi atau keuangan keluarga. Itu nu kudu bener-bener ayeuna orang mulai memisahkan. Contoh letikna ya. Tetek saya kan jabang pada kopi. Wah, kopi ya bapak. Bayar. Bisnis. Tetap bayar. Hitungan. Iya. Karena apa? Lamun cenah urang sa ieu na bae, masalah naon kena dianalisa kita nggak tepat, nggak real. Iya, betul. Itu secara datanya. Tapi kalau secara bener-bener ininya kan hitung-hitungan modalnya gitu. Kan kadang-kadang cun aing rorisan nombok modal cek gitu teh barang cek gitu teh istilah kata jadi berkurang masih untungna eueuh. Nah, dari situ kan urang teu karasa ngemi sabaraha kali nyokot rokok sabaraha kali. Bener. Dihitung enggak di situ. Ya sorry ya Mas. Lain mamagahan anu senior ya gitu. Maksudnya tuh ya, kalau lebih modern lah. Lebih gitu ya kan. Nah, itu sih yang sengaja data yang keluar, data yang masuk itu harus pas. Gitu. Karena kan bisnis keluar. Secara tradisional orang mah ya kan lah sembarang nu aing ieu gitu kan. Nu aing ieu lah gitu. Iya, akhir bulan kok aing teu menang untung sih. Nah, kan itu permasalahanna. Kayak gini dekat gandinya ka anu sanes gitu. Berarti kalau untuk WPC ini kita mulai dari maksudnya terobosan baru ya dalam warkop ya. Untuk WPC ini kan terobosan baru untuk warkop. Mungkin bagi teman-teman atau dulur-dulur di Kuningan anu bade gabung bisa join lah kita ya, misalkan ente punya modal, ente mau nyari warkop bisa hubungi Kang Egi atau Kang Ade ya, Kang Ade Hendra bisa. Kalau mau umumnya lagi bisa di Facebooknya Warkop Kuningan. Di Kawak. Komunitas Warkop Kuningan. Kayak saya di iya kan Facebooknya ya. Gitu. Facebook Kang Egi, Facebook Mang Ade, Mang Hendra, kayak saya di tag-nya. Jadi ya kita terbuka lah, kita sama-sama dan saya secara pribadi ya, nyala mungkin istilah kata saya maruk gitu ya kan. Tapi saya emang gak ke situ. Maksud saya tuh ya udahlah ayo karena saya punya berat kota kelahiran gitu kan, dan ini emang bisnis turun temurun dan bahkan saya juga dari komunitas bisa tahunya dan akhirnya saya punya alhamdulillah dikasih pemikiran gitu ya kan, konsep, dan akhirnya sekarang terlaksana dan akhirnya benar-benar ya mungkin kan ada beberapa keluarga yang ikut kerja di saya ya kan, alhamdulillah. Karena saya tuh benar-benar yang paling terbesar tuh nilainya ya, bukan hanya dari istilah kata kita ngasih gaji enggak. Tapi apa? Ayeuna lamun sawarkop aya 2 urang anu ilu di urang. Berarti aya 2 keluarga nu di lembur. Iya, betul. Ya kan sakeluarga taruhlah 3 urang 5 urang. Berarti ada 5 orang kali 2 10 orang yang ngedoain. Betul. Ngedoakeun sing lancar usahana, sing sarehat sadayana. Ayeuna lamun boga 5 berarti 50 orang kan. Betul. 50 orang tah ngadoakeun.
lamun cenah mah lamun diaminkeun ku 40 orang bae geus dijabah cenah. Ada teh. Nah itu maksud saya itu gitu ya, maksud Abi itu gitu ya kan, nyari cenah masalah tadi strategi bla 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 itu kan hanya pemikiran saya. Betul. Itu mah dibalikin lagi, silakan yang baiknya ya silakan diambil. Tapi kalau yang ya eta mah ngabodor meureun ya. Hari ieu mah masalah obrolan Kang Egi, Kang Ade masalah warkop kan punya preferensi masing-masingnya, punya pandangan masing-masing, eta mah mangga eta mah. Karena saya ketemunya sama Kang Egi sama Kang Ade gitu. Eta mah kan obrolan kita. Kalau emang dari teman-teman yang kena pengalamannya ada lagi di warkop, mangga bae komen lah nya. Mangga gitu ya. Hatur nuhun ya.